Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Kalau Anda saksikan bahwa Saulus itu penganiaya jemaat, tapi Paulus menjadi rasul yang powerful dan dahsyat. Ucapkan sama saya, mujizat Saulus menjadi Paulus. 2, 3. Katakan yes. Kita baca ayat bacaan kita Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya baca gaya bahasanya Paulus. Sebab aku, kata Saulus, ini aku Paulus yang lama, telah mati oleh karena hukum Taurat. Katakan yes. Supaya aku, Paulus, hidup untuk Allah. Dan saya beritahu sama Anda bahwa Saulus yang hidup lama, manusia lama, telah mati. Menjadi Paulus yang baru. Coba kita baca Galatia 2:20, semua baca dengan keras bersama saya. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Baca dengan keras. 2, 3. Namun aku hidup. Dalam kurungnya tidak usah dibaca. Anda tahu itu Paulus. Katakan 2, 3. Namun aku hidup. Stop. Kiri kanan cek. Hidup atau mati? Katakan haleluya. Namun aku hidup. 2, 3. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan yes. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Katakan haleluya. Mari kita lihat. Ada Saulus yang menganiaya jemaat, ada Paulus, rasul yang sangat hebat. Tuhan itu selalu memilih orang-orang yang kelihatannya nggak diterima oleh dunia. Charles Swindoll menulis dalam bukunya, biografi Paulus, Saulus adalah teroris yang berdarah dingin dan dia menumpahkan banyak darah. Coba kita bayangkan, teroris. Anda dengar kata teroris sudah, oh audzubillah. Sudah tahu. Tapi teroris yang berdarah dingin, yang mengorbankan banyak darah, ditangkap oleh Kristus. Hidupku yang kuhidupi sekarang, kata Saulus, bukan hidupku lagi. Anda kalau di sabda, Saulus itu artinya si kecil. Saulus sama Paulus hampir sama, tapi Saulus dipakai sebelum dia bertobat. Nah, Paulus dipakai setelah dia bertobat. Artinya manusia lamanya Saulus dirubah menjadi manusia baru Paulus.
Nah, saya rindu kita yang ada di sini hari ini menjadi manusia-manusia bukan yang lama, tapi manusia yang jujur saudara. Kalau Anda sedang terjepit, kalau Anda sedang ditindas, muncul manusia lama nggak? Halo? Anda naik motor misalnya, orang depan mobil buka kaca terus ludah, cus kena muka kita. Anda bilang apa? Haleluya Pak, bisa tambah sekali lagi Pak. Yang gitu angkat tangan, saya akan coba sekarang, saya ludahi kau. Pasti kita kejar dia. Kita bilang, sudah dibaptis berapa kali kamu? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita sedang hidup dengan sebuah pilihan. Kita menjadi Saulus manusia lama atau Paulus si manusia baru. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, kata Paulus. Bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Sebab aku hidup oleh iman. Manusia lama kita masih ada, katakan masih ada. Serius, termasuk bukan hanya orang luar yang meludahi kita. Ke pasangan kita, betul nggak? Tiba-tiba pasangan kita minta maaf nih, misalnya. Menjengkelkan gitu. Muncul nggak manusia lama kita? Saya ini berdasarkan data saudara, tapi tenang, ini di luar kita semua. Saya melayani sebuah kantor ini ada persekutuan doa, jauh dari kita pokoknya. Si ibu itu ngaku sama istri saya, bukan sama saya. Cuma saya dengar, saya shock saudara. Si ibu ini mendapati suaminya sedang selingkuh. Lalu dia panggil suaminya, sini, kamu selingkuh enggak? Enggak. Ini buktinya, oh ya sorry. Bukan cuma kamu yang bisa selingkuh, kata dia. Aku juga bisa selingkuh. Tahu ibu ini melakukan? Ibu ini datangin temannya di kantor, selingkuhi saya dong. Bayangkan. Dan terjadi, untung bertobat. Waktu terjepit, waktu terdesak, biar pendeta sekalipun bisa muncul manusia lama. Ingat Musa? Musa itu manusia yang paling lembut di dunia ini. Tadinya dia kasar, bukan main. Dia melihat orang Israel dianiaya orang Mesir, bukan cuma dibela, dibunuh tuh orang Mesir. Terus dia menjadi lembut, tapi waktu dia tertekan, dia emosi. Disuruh oleh Tuhan, perkatakan kepada batu itu keluar air. Dia emosi, dia pukul. Tiba-tiba muncul, ini anggap Anda sedang dalam pilihan. Manusia lama Anda terus muncul, atau manusia baru Anda yang muncul. Kasih salam dong, kiri kanan. Manusia lama saya. Bilang dong, manusia lama saya. Siap saya kubur setiap hari. Manusia hidup saya bangkitkan setiap hari. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Katakan yes. Mari kita lihat sekarang bacaannya Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 mulai. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dimulai dengan Saulus atas izin Sanhedrin. Ini 71 anggota Mahkamah Agama Yahudi yang mengizinkan Saulus secara sah, secara brutal dan berdarah menganiaya orang percaya di Damsyik. Berangkat naik kuda, perjalanan menuju Damsyik. Dia penuh otoritas dari Sanhedrin, Mahkamah Agama. Sekarang Mahkamah Agung lah istilahnya. Dan apa yang terjadi? Di tengah jalan dia menemukan sebuah lawatan Allah. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 9. Ada yang menarik di sini. Ayat yang ke-1. Sementara hati Saulus berkobar-kobar. Hati Saulus berkobar-kobar. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Diberi otoritas. Ayat 3, tolong kita baca bersama saya. Ayat 3, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Dan ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Baca keras, 2, 3.
Saulus, Saulus. Anda bisa bayangkan? Sementara dia naik kuda dengan otoritas yang besar untuk menganiaya orang percaya, bahkan membunuh secara brutal dan berdarah. Dia dijamah Tuhan. Hari itulah hari yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Saya tantang Anda, yang membuat Saulus akhirnya berubah menjadi Paulus, itu adalah sebuah pilihan. Paulus bisa marah dengan suara itu dan berkata, lu siapa? Enggak peduli. Saya ada teman baru dari Malang, dia, preman, mafia, distributor ganja, narkotik, ekstasi di Bali. Kadang-kadang dia menerima order untuk menghabisi seseorang. Sementara menghabisi seseorang ada suara begini, jangan. Terus dia noleh, siapa kamu? Saya Yesus Kristus. Berlutut dia, saudara. Lalu dia pengen ke gereja. Di gereja dia duduk paling belakang. Dia berkata sama pacarnya yang bule di Bali, saya mau bertobat hari ini. Tapi bolehlah kita ketemu terakhir, lalu saya putus kamu. Dan kita bisa making love terakhir. Jadi di gereja di belakang, nanti making love-nya begini-begini, ada pendeta datang tumpang tangan. Plak! Pikiran najis kotor, keluar, delosor dia, saudara. Jadi sementara di sini jangan ada pikiran aneh-aneh ya. Nanti akan ada tumpang tangan loh. Termasuk pendetanya, saudara. Saya baru ini kaget, isi saya kan ujian pendeta penuh. Belajar terus. Karena kalau nggak lulus kan juga nggak enak. Masuk dokter hari lulus, isi saya nggak lulus. Apa yang terjadi? Saya kaget dihafalkan. Sanksi bagi seorang pendeta. Jika kedapatan seorang pendeta memeluk lawan jenis yang bukan istri atau suaminya, diturunkan dari pendeta ke PDP, PDM ke PDP. Wah, baru memeluk saja loh, saudara. Jika berzina, dipecat. Saya terus terang nggak pernah baca itu. Tapi itu sebuah pilihan. Harga yang harus dibayar. Demikian juga kita para pelayan. Manusia lama kita dimatikan terus. Tapi tidak bisa mati. Sampai Yesus datang akan hidup terus. Kita matikan lagi. Ada berkata begini, Pak, saya itu kelemahannya cuma satu, Pak. Saya membunuh tidak. Mencuri kagak. Judi juga enggak. Minum enggak. Rokok enggak. Cuma saya ini pria. Saya enggak bisa lihat wanita cantik, Pak. Saya enggak tahan, katanya. Saya ini mengagumi seni, Pak. Saya bilang gini Pak. Puasa, Pak. 3 hari 3 malam. Kan lapar. Lihat wanita cantik pun enggak ngefek. Masih tetap tergoda wanita cantik. Puasa 7 hari, 7 malam. Udah lemes kan, saudara? Mau cantik, mau apa, sudah enggak mikir. You understand? Atau yang ibu-ibu, nggak bisa lihat pria yang handsome, berjuis, keren, nggak cakep-cakep sih, tamak, penuh perhatian, kebapaan. Sementara suami saya keom-oman gitu. Puasa ibu-ibu. Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini untuk kita ambil sebuah keputusan. Ada yang menarik bahwa saya dan Anda harus ambil keputusan. Untuk istilahnya itu saya dan Anda membuat sebuah pilihan. Dan saya akan share ada 7 langkah, 7 pelajaran bagaimana saya dan Anda boleh belajar seperti Saulus yang lama. Katakan Saulus yang lama, si manusia lama menjadi Paulus, si manusia baru. Katakan haleluya. Saya mau beri contoh tentang pilihan hidup kita. Siapa di sini yang dulu pernah ngerokok dan sekarang nggak ngerokok? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Terima kasih. Dulu pernah ngerokok, sekarang nggak ngerokok. Karena Anda sudah lama dulu ngerokok lalu nggak ngerokok, sekarang kalau kena bau rokok gimana? Oh, menikmati, Pak, lumayan. Pasti Anda pusing, betul enggak, saudara? Saya itu bukan cuma kena rokok. Kemarin kita check-in hotel, kan saya lagi lembut disertasi, saudara, sampai sewa-sewa hotel karena enggak muat, enggak ada waktu. Saya masuk hotel, loh kok gak enak ya? Terus si petugas hotelnya, Pak ini memang smoking. Pindah, saya bilang. Bekas orang rokok pun enggak enak. Nah, sebaliknya, orang yang ngerokok
Kalau nggak ngerokok, pusing. Nah Anda pilih mana? Pusing rokok atau pusing nggak ngerokok? Ada orang gini loh, kalau nggak godain perempuan, pusing. Kalau godain perempuan, nggak pusing. Pusing juga. Nah Anda kan pilih toh. Katakan yes. Contoh, Anda naik taksi, dengar lagu yang aneh-aneh lah. Telinganya enak nggak? Pasti nggak enak, serius. Bahkan ada beberapa lagu rohani yang juga nggak enak, saudara. Karena nggak sesuai Alkitab. Katakan haleluya. Karena itu di tempat ini, kita belajar ketemu orang-orang yang dekat Tuhan. Kita terima nubuatan Tuhan. Kita terima pewahyuan. Dan hari kita terima visi bahwa Saulus Anda manusia lama bisa menjadi baru. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Katakan amin. 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 Amin, 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 amin. Amin. Jadi pilihan Anda, apakah Anda membuat manusia lama makin terus-menerus hidup atau tetap mati? Nah, dari Paulus kita akan belajar 7 hal. Kita lihat yang pertama. Kita baca nats kita. Ada yang menarik, dunia sedang kehilangan pemimpin, seperti contoh Paulus. Berapa langkah? 7. Manusia sedang kehilangan pemimpin. Dunia sedang kehilangan pemimpin. Persoalan yang sangat serius di dunia ini adalah hari-hari ini kehilangan figur pemimpin. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Banyak orang ingin jadi pemimpin tanpa kualitas ilahi. Semua pengen memimpin. Rebutan kalau perlu. Tapi kualitasnya tidak kualitas yang ilahi. Yang seperti ini kecenderungannya, yaitu menghasut. Ini bukan manusia baru, men, manusia lama. Menghasut sini, menghasut sana. Coba saya mau tanya jujur, siapa yang seumur hidupnya tidak pernah menghasut, angkat tangan. Berarti firman ini untuk Anda, cocok. Pendeta yang menghasut ada nggak? Pak bilang ada lah, nggak usah bilang banyak lah. Maksud apa-apa? Ada. Katakan yes. Menjatuhkan dan menjelek-jelekkan orang lain. Mari nggak boleh kita. Kita bukan hakim. Mari, apalagi yang mengerikan begini saudara. Ada nggak suami menjelekkan istrinya? Janganlah. Janganlah. Apalagi kepada anak kita, jangan. Serius. Saya hari ini menikmati, anak saya bilang gini, hore, mami ke Jogja. Joseph bilang gini, hari ini Father's Day, hari bapak. Jadi kami tidur tadi malam bertiga. Joen kan agak sakit, lemes. Maminya udah khawatir, gimana ini? Tenang, berangkat. Joen, bangun. Kita ke time zone. Dari lemes gini langsung, pembongkar. Saya ikut main, saudara. Untung gak ada kamera itu. Saya tidur namanya, udah seger nih sehat. Tapi habis itu tak tetap suruh makan roti, belum boleh makan yang lain-lain. Tapi terus saja istirahat, makan bubur. Saya memberitahu bahwa kita saling menguatkan pasangan suami istri. Waktu istri kita lemah, kita bilang sama anak-anak kita, enggak, mami enggak gitu. Atau papi kita, papi enggak gitu. Kok papimu enggak pernah pulang-pulang? Papimu dibutuhkan oleh negara, gitu kan. Jangan gini, memang papimu enggak ada tanggung jawab sih. Lihat nih mami, jangan gitu dong. Atau sebaliknya. Ketiga, mencurangi dan mengkhianati. Itu kondisi pemimpin. Ujian seorang pemimpin kadang soal waktu. Katakan waktu. Apakah Anda bertahan dengan waktu yang tidak jadi-jadi? Misalnya, Daud hari ini sudah diurapi jadi raja. Besok dia masih gembala domba. Dia butuh waktu 13 tahun. Musa juga begitu, butuh waktu 40 tahun.
Daud butuh waktu 13 tahun, Yusuf 13 tahun. Waktu menguji kita. Kedua, ketika menghadapi, ya istilahnya menghadapi sebuah musuh. Lihat waktu Saul menghadapi Goliat. Ketakutan. Tapi Daud berkata begini, keren banget nih Goliat. Dia gede banget, sembarang lempar kena. Urapannya kuat sekali, saya belum lempar sudah terbang duluan. Maaf, terlalu kreatif. Nah, saya beritahu sama saudara, waktu Daud melempar gini, dia sangat yakin. Kenapa? Goliatnya gede. Siapa yang siap terima mujizat besar? Siap-siap punya masalah besar. Ujian Anda sebagai pemimpin, katakan pemimpin. Jangan begini, Pak Tim, saya kan bukan pemimpin, salah. Anda minimal memimpin dirimu sendiri. Katakan haleluya. Kedua, yang sudah berumah tangga, ibu-ibu kamu mimpin anak-anakmu. Bapak-bapak kau mimpin keluargamu. Pengusaha kau pimpin perusahaanmu. Hamba Tuhan kau pimpin pelayananmu. Coba latihan gembalakan cool. Kadang kita komentar enak, itu gembala. Semuanya sendiri. Begitu jadi gembala cool dia ngerasain. Ternyata dia juga semuanya sendiri. Saya ajak Anda hari ini untuk kita belajar. Pemimpin diuji oleh waktu atau menghadapi musuh. Ketiga, kesiapan menerima pembedaan. Kadang-kadang ada perbedaan. Katakan haleluya. Yang terakhir, ketenangan dan kestabilan. Apakah Anda bisa stabil dalam kondisi yang sangat sulit? Katakan 7 langkah. Kasih tos kiri kanan 7. 7. 7. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan yes. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Kita lihat yang pertama. Kisah 9 ayat 5. Kita boleh baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jawab Saulus, siapakah engkau? Siapakah engkau? Kenapa dia tidak bertanya, siapakah engkau toh? Tapi siapakah engkau Tuhan? Dia mulai ngeh. Oh, urusannya dengan Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Langkah pertama, pelajaran pertama untuk Anda boleh belajar dari Paulus, berubah dari Saulus menjadi Paulus, adalah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Anda bisa pribadi, private, face to face, heart to heart. Mengalami perjumpaan. Ini dikatakan di Nikodemus, pasal yang ketiga Yohanes, kelahiran baru. Perjumpaan pribadi. Bahkan saya usul melalui saat teduh Anda juga mengalami perjumpaan pribadi tiap saat. Tiap saat. Saya mau share sama Anda, yang membuat saya kadang lihat mujizat-mujizat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, ada orang kanker sembuh. Hanya apa? Hadirat Tuhan. Katakan yes. Ada perjumpaan Tuhan. Kalau saya udah mulai agak lemah, karena ada ratusan orang sakit saya doakan pada gak sembuh, saya berhenti sebentar, saya bilang gini, haleluya, itu seseng. Haleluya, for the Lord God Almighty reign. Semua menyanyi. Haleluya, say holy, holy. Semua berkata holy, holy are you Lord God, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say amen, amen. Waktu Anda mengalami perjumpaan Tuhan pertama kali dahulu, Anda bisa merubah sebuah perubahan yang drastis. Saya pernah ke Korea, ada retreat,
Ada satu anak muda, dia bukan hanya perokok, dia pemabuk. Dia minum minuman apa saja. Apalagi di Korea kalau lagi musim dingin, itu waduh enak sekali minuman keras. Begitu dia dilawat Tuhan, dia jamah Tuhan. Dia bukan hanya berhenti rokok, dia berhenti minum. Dia minum minuman yang dia suka itu pahit. Oh, dia pikir ini salah, udah expired kali. Dia beli lagi, pahit lagi. Dia coba rokok, pusing. Keren enggak? Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Cuma ada gini loh orang itu, dulu puluhan tahun lalu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sekarang nggak jumpa-jumpa. Nah, kalau nggak jumpa ya datanglah di hadiratnya. Dan Nabi berkata, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Sama-sama. Pagi hari, siang hari. Saudara, kalau saya boleh pilih, saya pengen nyanyi, nyembah 3 jam, saya nggak capek. Mau coba lain kali? Kita bikin ibadah 7 jam, ya jangan sekarang Bu, mau sekarang. Ya, kita latih, kita bikin kebaktian 7 jam. Worship leadernya 3 orang. Pengkhotbahnya nggak usah nyembah, hadirat Allah, katakan Yesus dahsyat. Saya tadi malam ngisi di Pluit, kemarin Jumat malam. Ini ada kul, tapi anggota kulnya 40 orang. Mereka udah capek, karena kayak persekutuan doa, jenuh. Udah Pak, share dah soal visi, saya share 45 menit. Tiba-tiba ada seorang kata, Pak, kenapa 45 menit? Bu, 45 jam. Itu orang dilawat Tuhan, dijamah tuh, enggak berhenti-berhenti. Oh enggak bisa, harus berhenti. Kita akan atur next time. Saya beritahu begitu ada lawatan Allah, hadirat Allah. Nah sering saudara, begini loh. Anda berdoa, Anda baca Alkitab, nggak ngalami perjumpaan. Hari ini ambil keputusan, saya ngalami perjumpaan setiap saat. Ya setuju, lambaikan tangan. Khotbah berhasil, tepuk tangan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua, setelah itu Saulus menjadi buta. 3 hari dia buta, saudara. Coba saya mau ajak Anda praktek seperti Saulus. Semua bangkit berdiri. Biar Anda bisa bayangkan, ini khotbah yang bagus kan harus ada simulasi. Katakan haleluya. Semua berdiri, cepat. Sudah. Setelah Saulus ketemu Tuhan, bersinar, Silo, matanya buta. Tolong tutup matanya masing-masing. Semua tutup 2 tangan. Udah, sekarang berputar 90 derajat. Masing-masing di tempat. Tahu nggak 90 derajat? Sudah. Yang wanita berputar 30 derajat. Oke. Yang pria berputar 30 derajat. Pasti ada yang nggak cocok. Jangan buka mata, kan namanya juga buta. Sekarang maju ke depan, jalan. Maju terus. Cukup. Silakan duduk. Enak nggak jadi orang buta? Saulus menjadi buta. Saulus yang tadinya banteng menjadi kambing, domba yang mbek nggak bisa apa-apa. Dia pergi dituntun dan yang dasar apa? Tuhan siapkan yang namanya Ananias. Pergilah, kamu akan ketemu Ananias. Ananiaslah mentornya Saulus pertama kali untuk menjadi Paulus. Jadi Anda setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak cukup. Anda harus memberi dirimu di mentor. Si teroris seperti kalibernya Saulus saja butuh mentor. Waktu Ananias dipanggil oleh Tuhan, Ananias, kamu akan ketemu di jalan lurus dengan Saulus. Hah, Saulus? Jangan Tuhan, di Hitler Tuhan. Dia teroris Tuhan. Tapi kata Tuhan, yang dihalalkan Tuhan, jangan diharamkan oleh Ananias. Dan pergilah Ananias, tumpang tangan. Dan gugurlah selaput sehingga Paulus melihat. Apa langsung otomatis diterima? Waktu Saulus yang menjadi Paulus pergi ke Yerusalem, ditolak. Siapa you? Tapi ada seorang mentor lagi namanya Barnabas. Katakan Barnabas. Jadi langkah yang kedua, memberi diri dimentor oleh sang pemurid seperti Ananias dan
Barnabas. Katakan yes. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang radikal itu bukan akhir, itu awal. Yang kedua, Anda harus memberi dirimu di mentor. Kenapa kita jadi mentor? Supaya kita bertumbuh. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku. Di tanganmu bentuklah turut kehendakmu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Cukup. Siapa yang mau semakin seperti Kristus? Mengalami perjumpaan pribadi yang radikal dengan Kristus bukan hanya pertama kali waktu kita bertobat, tapi akhirnya waktu kita mengikut Kristus setiap saat kita mengalami perjumpaan. Tapi itu tidak cukup. Kita yang kedua memberi di mentor, dimuridkan. Menurut saudara, saya masih di mentor nggak sekarang? Masih. Kalau kita nggak di mentor, kita nggak bertumbuh. Yang namanya pertemuan KUL 20 dengan gembala pembina, saya nggak boleh absen, apapun alasannya. Komitmen, harga mati, dimuridkan. Karena itu pastikan dirimu hari ini kau bukan jadi Kristen yang hanya keluar masuk gereja. Tapi kau memberi dirimu di mentor seperti Saulus diminta oleh Ananias, dia menerima penumpangan tangan dan matanya menjadi melihat, dan diminta oleh Barnabas dan diterima. Jadi hari-hari ini Anda beri dirimu di mentor. Katakan Yesus dahsyat. Mari kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Dapat memilih dalam, saya beritahu sama Anda hari-hari ini, bukan saja Anda mengalami perjumpaan pribadi, katakan perjumpaan pribadi. Katakan yes. Dan Anda juga bukan hanya mempunyai mentor, tapi dalam pelayanan Anda sebagai pemimpin seperti Paulus, Anda dapat memilih dalam mendengar nasihat. Kadang kan ada nasihat si A, nasihat si B, nasihat si C ngomong gini, kamu terlalu ekstrim. Enak zaman dulu kamu ibadah, telat dikit nggak apa-apa, pulang duluan nggak apa-apa. Ngapain kamu dimentor, mulai terikat sama dia, mementor, mulai diikat sama orang lain. Enak sekarang, bebas terbang, melayang. Melayang kemana? Dulu kamu boleh mencicipi dosa ini sekarang nggak boleh. Saya mau beritahu Anda harus bisa memilih. Waktu Anda mendengar nasihat yang salah dan nasihat yang benar. Dan Paulus punya kemampuan untuk itu. Katakan sama saya, yes. Ikuti tangan saya. 7 pelajaran. Saulus menjadi Paulus. Pertama apa? Katakan, perjumpaan pribadi. Kedua, katakan di mentor. Ketiga, dapat memilih, bilang. Nasihat yang benar dan yang salah. Yang ketiga, ia mendalami karunia Allah. Ya, saya ngetes saja. Ini kalau pendeta salah, saudara. Pendeta juga, rocker juga manusia. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, Anda dimentor, Anda bisa memilih nasihat yang benar dan salah. Yang keempat, Anda mendalami karunia Allah. Katakan mendalami karunia Allah. Siap terima karunia lebih dalam? Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Waktu saya datang di sebuah KKR, tiba-tiba teman saya berkata begini, di sini ada yang sakit kanker. Tuhan mau sembuhkan kau. Saya pernah KKR di Balikpapan, saya bukan pengkhotbah, saya hadir, ada seminar saya hadir. Saya betul begini, ya di sini ada yang tadi malam mau bunuh diri. Dalam hatiku, wah gawat ini. Kalau enggak ada gimana nih? Yang hadir 2.000 orang kira-kira. Ada yang mau bunuh diri. Dan Tuhan mau jamah kau hari ini. Tegang, saudara. Kenapa? Yang merasakan itu orangnya angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Saya pikir pendeta ini ngawur, saya bilang. Sebelum dia selesai,
Ada singer di pojok gitu, angkat tangan. Saya dilawat Tuhan. Setelah kita makan sama suami saya, Pak, Bapak tahu dari mana? Kok ada suara yang mau bunuh diri di sini? Lah kalau salah gimana? Katanya, kalau salah cuek aja. Kita kan juga lagi belajar. Anda tahu, hari-hari ini saya sering mendalami itu. Saya belum sedahsyat itu yang ada di sini mau bunuh diri. Biasanya itu saya prakteknya di luar gereja, jadi lebih enak. Di sini ada yang begini-begini. Kalau benar maju. Praktek. Nah itu terjadi waktu Anda dalam dengan Tuhan. Saya beri contoh begini. Anda kalau sering bergaul dengan presiden, Mama tahu hatinya presiden enggak? Kesukaannya presiden makan apa tahu enggak? Kalau Anda mulai tahu kesukaannya presiden, kesukaannya Tuhan, Anda akan diberi karunia-karunianya. Contoh saudara, saya nggak boleh menolak orang kalau minta didoakan. Ini Yongki jadi saksi hidup sama Foni. Apakah Yongki sama Foni kenal saya? Nggak kenal. Dia di rumah sakit koma. Yang buat saya datang itu adalah temannya yang maksa saya. Dan temannya sekarang nggak sama saya. Maksa, Pak, datang Pak. Datang Pak. Dan saya datang. Dan saya rindu kita semua komitmen. Katakan yes. Katakan 7 pelajaran. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang radikal. Di mentor. Mampu membedakan nasihat. Sebab ada nasihat yang brengsek. Benar? Benar? Kamu pengecut kamu. Lainnya mabuk, kamu tidak berani mabuk. Loh, definisi pengecut itu apa? Saya masih kerja di Departemen Keuangan. Teman saya ngerokok semua. Kamu nggak jantan kamu. Malaki nggak rokok. Loh, saya justru sudah jantan, saya bilang. Masa kejantanan saya tergantung rokok? Goblok, saya bilang. Sekalian saya tegesin. Yang keempat, katakan, mendalami karunia. Tangan saya, mendalami. Biar ingat loh ya kata, perjumpaan pribadi. Dengan Kristus. Di mentor. Membedakan nasihat. Mendalami karunia. Katakan yes. Yang kelima, peka akan suara Roh Kudus. Paulus bisa gini loh, udah mau pergi ke Asia, stop. Roh Kudus bilang, jangan. Balik, dia ke Makedonia. Makin Anda taat kepada suara yang pertama, ada suara kedua. Anda nggak taat, nggak ada suara. Coba saya tanya, siapa yang pernah naik mobil, naik motor, naik sepeda, terpaksa ngelanggar lampu merah? Saya nggak tahu alasannya. Apakah tergesa-gesa, apakah ikut temennya, pokoknya langgar merah. Saya tanya, yang pernah angkat tangan? Saya pernah. Oke, waktu Anda terpaksa langgar, hatimu gimana? Yang deg-degan angkat tangan. Itu Roh Kudus. Nah Anda, nggak apa-apa tuh, saya nggak rasa deg-degan. Mau saya langgar palang kereta api ini, saya nggak deg-degan juga. Ya, ntar lagi kamu akan penyek lah, jadi roti penyek. Serius. Katakan yes. Tiba-tiba minta maaf. Anda mulai terima telepon dari lawan jenis yang bukan istrimu atau suamimu. Dan dia mulai minta jumpa udara, jumpa darat, jumpa kopi. Deg-degan enggak? Oh saya tambah happy Pak. Nah lain, itu bukan Roh Kudus, rokok kudus. Peka akan suara roh. Yang sesuai Alkitab. Dan Anda bisa pertajam tuh kepekaan. Paulus begitu peka, dia lagi mau pergi ke Asia, stop. Pergi ke Eropa. Di Makedonia Eropa, Paulus menyelamatkan Eropa dari Eropa. Injil disebarkan ke seluruh dunia. Tepuk tangan yang dahsyat. Nah mungkin Anda berkata, Pak Tim, saya tuh nggak bisa bedakan. Mana suara Tuhan, mana suara setan, mana suara diri saya sendiri. Gampang, baca Alkitab. Nggak mungkin suara Tuhan berkata, tinggalkan istrimu dan cari istri baru, nggak ada. Dan ingat suara Tuhan yang paling powerful ada di Alkitab. Dalami Alkitab lebih deep, dan deep. Sudah berapa langkah? Katakan, 7 pelajaran. Saulus menjadi, katakan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di mentor. Ketiga, mampu membedakan. Keempat, mendalami karunia.
Kelima, peka akan suara Roh Kudus. Roh Kudus ngomong gini, ayo kamu jangan cuma jadi jemaat biasa. Mulai bertumbuh jadi murid. Ayo saudara, serius. Kadang pun saya mau jujur, saya kadang pengen khotbah yang saya suka. Ini saya suka banget. Saya sudah hafal bahasa Ibrani Yunaninya, tapi saudara, jangan yang itu, yang ini. Saya taat, serius. Atau pelayanan. Bagian daripada kita ada Miracle Center di sini, itu karena kepekaan. Kalau enggak, enak keliling-keliling saudara tanpa resiko. Enggak mikir bulanan, serius. Enggak mikir masalah, terima jadi. Kita jadi pendeta Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kita suka, kita khotbah lagi, kita enggak suka bilang jadwal kita penuh. Tapi sorry, apakah kita hidup untuk itu? Anda juga bisa jadi gereja yang keliling-keliling. Di mana Anda suka, Anda pergi, pembicara bagus, seminar bagus, bisa, nggak ada yang larang. Tapi apakah itu suara Tuhan? Mungkin kita di sini dari yang kecil, tapi justru kau menjadi saksi. Sebelum besar kau ngalami pernah jadi kecil. Katakan yes. Tepuk tangan yang dahsyat. Yang keenam, tidak menjadikan hak sebagai segalanya. Biasanya setiap kita itu kan menjadikan hak di atas. Anda tahu, Olimpiade di London pertama hampir batal, kenapa? Demo. Mereka menuntut haknya, dan itu sangat strategis. Mau nggak mau akhirnya pemerintah mengalah. Memenuhi haknya tidak jadi demo. Anda kalau tanya sama saya, Pak, saya di sini haknya apa? Banyak, saudara. Saya juga saya punya hak juga di sini. Tapi Paulus berkata, hak bukan segalanya. Sebab bagiku memberitakan Injil tanpa upah. Upahnya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Paulus itu bukan pendeta full time. Bukan digaji. Dia kerja. Karena itu Anda harus bekerja di bidang Anda masing-masing, di profesimu masing-masing. Dan kau adalah hamba Tuhan melalui pekerjaanmu. Katakan haleluya. Kau harus makin berprestasi, makin diberkati, makin berlimpah-limpah. Sehingga kau tidak menuntut hak. Maaf loh, ini di dalam pelayanan. Bukan di pekerjaan dan bisnis. Kok di pekerjaan, saya tidak mau Anda salah paham. Berkatakan sama direktur Anda, Pak saya tidak usah digaji, nggak apa-apa. Sebab bagi saya, gaji bukan segalanya. Ya jangan saudara, itu namanya salah persepsi yuk. Katakan yes. Hak bukan segalanya. Segalanya adalah kita menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Yang ketujuh. Mari kita hafalkan yang pertama, masih ingat? Katakan 7 pelajaran. Dari Saulus. Menjadi Paulus. Manusia lama menjadi? Pertama mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kedua, di mentor. Anda cari mentor Anda. Kalau nggak punya mentor, tanya sama saya akan kasih mentor. Kalau nggak ada yang mau mentor, saya akan mentor lagi. Walaupun nanti akan dimasukkan di kelompok, karena pasti Anda akan kecewa. Karena kita terbatas. Katakan yes. Ketiga apa? Membedakan nasihat-nasihat. Kelima, keempat, mendalami karunia Allah. Kelima, peka Roh Kudus. Keenam, tidak menjadikan hak atas segalanya. Jemaat cerdas semua. Ketujuh, mari kita bangkit berdiri. Siap menerima segala keadaan. Baca ayat kita. Ayo baca ayat 11, biar mantap. 2, 3. Sampai pada saat ini kami lapar. 2. Telanjang, dipukul, hidup mengembara. 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, katakan yes. Kalau kami dianiaya, pegang dong dadanya, kami sabar. Saya tanya, kalau yang menganiaya pasangan hidupnya gimana? Dicuekin oleh pasangannya.
dingin. I love you, gak love-lovean. Saya beritahu sama Anda, kalau pasanganmu sakit, kaulah yang menyembuhkan. Dan kita memang rindu akan ada banyak pemulihan keluarga dan kita dipulihkan untuk memulihkan. Katakan yes. Lanjut. Kalau kami difitnah, bisa? Semoga. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari satu. Sampai pada saat ini. Tapi Paulus siap menerima segala keadaan. Bahkan dia naik kapal hampir tenggelam. Tapi dahsyat. Paulus lulus. Baca bersama saya, 2, 3. Biarlah setiap ini jemaat mengembangkan karunia kepemimpinan di dalam diri jemaat masing-masing. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.